Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi sidang dakwaan di Pengadilan Manhattan, New York terkait dugaan pemberian uang tutup mulut kepada bintang porno menjelang pemilihan Presiden 2016 lalu. Kita bergabung dengan rekan Randy Wicaksana dari Voice of America yang ada di New York. Selamat pagi waktu Indonesia, Randy. Bagaimana jalannya proses dakwaan Trump hari ini, Randy? Prosesnya berjalan relatif singkat, Reza. Kurang lebih selama 1 jam, dari jam 2 siang waktu New York tadi dan usai pada sekitar pukul 3 sore waktu New York, Amerika Serikat. Gedungnya berada tepat di belakang saya di sebelah sana, dan seperti Anda saksikan sekarang sudah pukul 8 malam waktu Amerika Serikat, jadi sidang sudah usai sekitar kurang lebih 5 jam lalu ya. Dan meskipun proses persidangan relatif singkat, tidak demikian dengan antisipasi ataupun euforia dari masyarakat di Amerika Serikat. Karena sejak pagi hari tadi ada sebuah taman yang berlokasi sebelah gedung pengadilan di sebelah kiri saya sebelah situ, bisa Anda lihat, itu dipenuhi oleh masyarakat sejak pagi hari tadi, baik yang pro ataupun yang kontra terhadap Trump. Jika kita bicara sedikit mengenai proses peradilan Trump pada sore hari tadi, proses relatif singkat dan tidak biasa, karena memang sifat dari pendakwaan seorang Donald Trump ini tidak biasa, karena ini adalah sebuah kasus yang tidak pernah disangka-sangka dan tidak pernah terjadi dalam sejarah kepresidenan Amerika Serikat. Donald Trump menjadi mantan presiden Amerika Serikat pertama kali yang secara resmi memiliki status terdakwa di mata hukum Amerika Serikat. Sehingga ada beberapa praktek atau prosedur pemanggilan pengadilan terhadap Donald Trump ini yang tidak bisa dikenakan seperti ketika misalnya kita menjalani proses pendakwaan terhadap masyarakat sipil biasa misalnya. Tidak ada proses pemorgolan tangan misalnya. Kemudian tidak ada proses pengambilan foto mugshot terhadap Donald Trump yang biasanya dilakukan kepada masyarakat sipil. Ada beberapa alasan di sini kenapa tidak dilakukan hal demikian. Karena pertama, tidak dilakukan pemorgolan, Reza, karena tujuan dari pemorgolan sendiri terhadap seorang terdakwa biasanya adalah untuk mencegah terjadinya celah agar si terdakwa ini kabur. Karena ini hampir tidak mungkin terjadi karena mantan Presiden Donald Trump sendiri adalah seorang mantan presiden yang memiliki fasilitas Secret Service selama 24 jam dan seminggu, jadi hampir tidak mungkin dia kabur ya. Kemudian tidak ada pengambilan foto atau mugshot terhadap Donald Trump karena proses identifikasi yang dilakukan terhadap para terdakwa ini biasanya untuk identifikasi mereka, lagi-lagi untuk mencegah ketika mereka kabur, ketika mereka tidak ditahan misalnya. Dan Donald Trump sudah menjadi tokoh yang sangat dikenal sehingga peradilan merasa tidak diperlukan proses ini. Jadi selama 1 jam kurang tadi yang di pengadilan hanya pengambilan sidik jari, kemudian dibacakan poin-poin dakwaan apa saja yang dikenakan terhadap seorang Donald Trump. Dibacakan tadi ada 34 dakwaan secara total butirnya, yang semuanya berkaitan dengan dokumen ilegal yang diduga terjadi pada tahun 2016, yang masih ada kaitannya dengan dugaan hubungan asmara gelap dengan sosok bintang porno bernama Stormy Daniels. Dan langsung dijawab oleh tim pengacara Donald Trump bahwa ini semua tidak pernah terjadi. Dan kalau misalnya kita bicara, Reza, mengenai reaksi masyarakat di situ yang beragam ya. Meskipun tadi saya datang ke lapangan langsung, saya wawancara dengan beberapa masyarakat yang datang, mereka tidak mengetahui secara detail mengenai dakwaan ini ataupun mengenai kasus hukum yang tengah melanda seorang Donald Trump. Namun mereka ke sini karena mereka punya dukungan atau punya ideologi mereka sendiri, karena kita ketahui tahun depan adalah tahun politik, Pilpres 2024 di Amerika Serikat, dan Donald Trump adalah sosok dari Partai Republikan, sementara New York adalah negara bagian yang sangat biru. Dalam kata lain, banyak orang-orang Demokrat yang menentang Trump dan tidak menginginkan sosoknya kembali untuk maju kembali dalam Pilpres 2024. Trump sendiri berulang kali bicara ke hadapan media bahwa ini adalah sebuah bentuk ancaman politik yang ditujukan kepadanya agar ia tidak maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Reza. Oke, baik Randy, kami tunggu bagaimana proses selanjutnya terkait proses hukum yang melanda mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Terima kasih Randy Wicaksana melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat.